Benar-benar luar biasa. Kita melihat MotoGP kemarin sempat deg-degan, Cak. Soalnya ini benar-benar kayak Moto2. Dan WB pastikan bahwa Pecco Bagnaia luar biasa. Karena sebelumnya kita lihat free practice ataupun kualifikasi tidak cemerlang, Cak. Namun race luar biasa Josh Gandos. Dan tahukah sampean bahwa ternyata Pecco sempat konsultasi dengan Valentino Rossi dan juga Casey Stoner. Kemudian juga Maverick Viñales. Josh Gandos juga, Cak. Viñales ini menemukan semua settingan dan Viñales sepertinya mendapatkan feeling terbaiknya. Dia mengatakan bahwa RSGP adalah motor yang sangat bagus dan dia merasa bahwa time by time feelingnya semakin kuat. IWB luar biasa exciting dengan kondisi MotoGP sekarang. Walaupun tentu ada beberapa tim yang pastinya akan bersedih karena hasil kemarin tidak sesuai ekspektasi, termasuk dari Yamaha. Fabio Quartararo memberitahukan bahwa Fabio ternyata bukan masalah dari penaltinya yang menjadi sorotan dia, karena ternyata Yamaha problem, Yamaha menderita. Jadi ada masalah yang dialami oleh Fabio di mana dia sangat-sangat kecewa dengan hasil race kemarin Silverstone. Sebagai informasi buat sampean, Cak, kemarin memang luar biasa ya. Ibu harus katakan bahwa Pecco Bagnaia sangat konsisten dan ini sangat berbahaya buat Fabio tentunya karena Pecco grafiknya selalu ya. Selama dia nggak crash, Pecco memang seorang pembalap yang matang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Maverick Viñales. Sampean pasti penasaran, bagaimana sih kok Viñales bisa kenceng, apa yang dilakukan oleh Viñales, dan seperti apa ikhtiar dari pembalap mantan Yamaha ini. Apakah Yamaha akan menyesal melepaskan Viñales? Karena harus kita akui bahwa Maverick ini sebenarnya adalah pembalap yang sangat bertalenta. Dan kita juga sadar bahwa Yamaha memang problem. Kita harus katakan itu, Cak. Gimana nggak problem? Orang yang mengkilap cuma Fabio Quartararo, sementara pembalap lainnya bermasalah. Ini tentunya apa? Motor ini memang special treatment. Harus memiliki special skill seperti Fabio yang mungkin cocok dengan karakter dari M1. Sirkuit kemarin Silverstone memang agak tricky, Cak. Jadi kalau kita bedah dari free practice sampai kualifikasi, kita melihat bahwa ternyata pada saat race suhu aspal meningkat, Cak. Dan dilaporkan bahwa ternyata suhu aspal Silverstone pada saat race kemarin mencapai 43 derajat Celcius. Ini cukup tinggi dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga para pembalap banyak yang puyeng, Cak. Soalnya temperatur yang naik tidak bisa menggunakan ban sebelumnya. Jadi ban yang sudah simulasi race sebelumnya itu nggak bisa digunakan karena cenderung panas. Ini artinya apa? Banyak para pembalap yang akhirnya berusaha keras untuk mencoba ban baru, mencoba tipe hard yang bagian belakang. Dan ini dilakukan oleh beberapa pembalap seperti, ya sampean tahu kan bahwa kalau kita lihat datanya, sampean akan menemukan bahwa ternyata Pecco menggunakan ban belakang hard dan yang depannya medium. Kemudian juga kita ngelihat ban belakangnya untuk Viñales juga tipe keras. Namun kita menemukan ada beberapa pembalap yang tetap menggunakan tipe soft ya. Dan ternyata masalah terbesar yang dialami oleh Fabio Quartararo adalah ban. Ban saat ini disalahkan oleh Fabio karena dia merasa bahwa ternyata suhu membuat traksi ban belakangnya problem. Informasi dari Fabio bahwa dia tidak merasakan feeling sama sekali. Dia merasakan bahwa ban belakangnya goyang dompet. Dia salah pilih ban ya, Cak, intinya gitu. Dan kata Fabio, dia kehilangan feeling setelah di overtake beberapa pembalap. Dan setelah itu semakin lama ternyata suhu ban belakangnya semakin meningkat. Ban medium nggak kuat, Cak, dengan temperatur yang panas. Dan ini pastinya lebih baik menggunakan tipe hard. Sebenarnya kalau kita lihat secara detail race kemarin, kita bisa melihat bahwa strategi Fabio adalah bagaimana melebarkan gap. Bagaimana bisa escape, ternyata dia ditahan oleh Zarco. Dan inilah yang membuat biang permasalahan pertama. Itu yang pertama ya. Jadi kalau kita melihat memang race kemarin, Zarco mampu menahan Fabio dan Fabio akhirnya kehilangan degedornya. Karena kita tahu bahwa ban medium itu sangat baik pada saat early ya, jadi awal-awal race, namun akan suffering pada saat terakhir-terakhir. Dan kita menemukan bahwa setelah ditahan Zarco, gripnya semakin habis dan mau nggak mau Fabio harus playing safe daripada dia akan semakin mundur ke belakang. Oh ya, satu lagi mengenai Silverstone, beruntung juga ya Fabio ini karena kalau kita lihat layout dari Silverstone ini agak unik ya. Long lap penaltinya pada posisi yang sangat menguntungkan bagi pembalap yang kena karena posisinya adalah di slow corner dan ternyata Fabio hanya kehilangan waktu 1,5 detik. Dan menurut Fabio bukan itu menjadi masalah pada saat race kemarin, namun lebih kepada traksi ban belakang. Untuk Pecco, Cak, Bagnaia mengakui bahwa dia ternyata beberapa hari sebelumnya atau weekend sebelumnya, sebelum race, dia sempat konsultasi dengan Valentino Rossi ya. Jadi Mbah Rossi ini ternyata masih menjadi guru yang luar biasa. Informasi dari Pecco, dia berterima kasih pada Casey Stoner dan juga Valentino Rossi. Saya pasti bingung, kok Casey Stoner sampai Rossi piye maksudnya Cak WP. Jadi konfirmasi dari Pecco, ternyata dia sempat konsul dengan Rossi, konsultasi bagaimana sih supaya dia bisa bagus di Silverstone. Dan Valentino mengatakan
Yang pertama adalah dia harus mempelajari suhunya dengan sangat seksama dan kemudian juga jeli memilih ban. Karena krusial, Cak, MotoGP adalah the most balanced bike. Jadi siapa yang paling seimbang? Itulah kenapa, Cak, kemarin pemilihan ban ini juga membuat Pecco bisa juara. Itu termasuk juga salah satu strategi mereka. Dan ternyata Valentino Rossi akurat ya mengatakan bahwa pelajari ban, pelajarin suhu, temperatur aspal, itu dari Valentino Rossi, dan dia juga mensupport secara moral kepada Pecco. Kemudian dia juga sempat kontak Casey Stoner, ini juga menarik sekali ya. Jadi ternyata Pecco ini walaupun Stoner dan juga Rossi ini kompetitor ya, zamannya dulu, ternyata sekarang enggak. Jadi sekarang sudah saling respect, dan Pecco mengatakan bahwa ketika dia ngontek Casey Stoner, ternyata Casey memberikan semacam tips dari pengalamannya dia di Silverstone, jadi dia akhirnya bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Sekarang kita intip apa yang terjadi dengan Viñales. Maverick, luar biasa Kang Mas. Maverick Viñales sudah mampu beradaptasi dengan sangat baik di mesin RSGP. Keputusan Aprilia ternyata akurat, Cak. Ternyata luar biasa. Aprilia mampu membaca bahwa ini pembalap memang sangat bagus. Dan ini terbukti, Cak. Viñales bisa pelan dan pasti ya. Adaptasi dengan V4 ternyata menghasilkan hasil yang sangat positif. Dan ini kita bisa lihat bagaimana Silverstone dia memberikan tontonan yang luar biasa. Dia sempat attacking Pecco, walaupun akhirnya dia harus menyerah, dia harus puas dengan posisi kedua karena dia sudah kehabisan ban belakang. Jadi konfirmasinya, karena dia dari belakang ya, setelah itu dia berusaha untuk attacking ya, jadi overtake satu persatu pembalap, dan itu ternyata menghabiskan ban yang cukup besar, jadi cukup banyak ya, jadi terkikis sehingga pada last lap dia sudah tidak memiliki traksi yang tersisa. Jadi dia hanya defend atau bertahan dari Jack Miller, sebab pada saat attacking Pecco dia akhirnya sedikit melebar, setelah itu dia ya mampu bertahan aja. Jadi kata Viñales bahwa dia sangat happy karena dia sudah merasakan feeling yang positif dengan RSGP. Sedikit demi sedikit dia paham apa yang harus dilakukan oleh dia, karena karakter RSGP beda banget dengan Yamaha. Dan kalau sampean tahu kan sejarah bagaimana hubungan Viñales dan Yamaha, memang sebenarnya feeling bahwa Yamaha ini mengalami kemunduran dari sisi motor secara umum itu sudah terjadi sejak Valentino Rossi, di mana Rossi selalu mengatakan bahwa traksi ban belakang itu problem, kurang. Dan ini dikonfirmasi pula oleh Viñales yang juga mengeluhkan hal itu, namun tidak direspon positif oleh Yamaha pada saat kemarin tuh ya, yang sebelum dia ditendang dari Yamaha. Dan itulah membuat Viñales sangat murka, dan ini juga terjadi pada Andrea Dovizioso. Sama tahu kan Dovi sudah pensiun, dan kita bahaslah nanti mengenai Dovi ini, karena Dovi mengatakan bahwa pada saat dia pertama kali jajal M1, dia sudah mengatakan bahwa feeling ban belakangnya nyaris sangat minim. Itu yang luar biasa pada Fabio. Jadi Fabio ini memang seorang pembalap yang sangat unik, yang mampu mengoptimalkan M1 ini. Karakternya harus di-push pada saat cornering speed-nya, karena traksinya sangat minim, Cak. Konfirmasi dari Dovizioso seperti itu. Tapi kita akan bahaslah di video terpisah biar nggak terlalu panjang. Jadi Viñales kalau kita perhatikan memang sudah mampu beradaptasi dengan RSGP. Riding style-nya juga sudah berubah ya. Kalau kita perhatikan, dia tidak hanya mengandalkan cornering speed seperti pada saat Yamaha, namun dia bisa hard brake yang sangat keras pada saat masuk tikungan, dan ini menjadi kelebihan daripada RSGP. Dan motor ini memang cukup powerful ya dari pandangan pribadi karena menggunakan V4 dan memang memiliki top speed yang sangat baik, Cak. Jadi untuk memberikan gambaran secara detail, inilah lap time dan juga klasemen sementara hasil dari Silverstone kemarin. IWB cukup tertarik ketika membandingkan lap time Francesco Bagnaia dan juga Maverick Viñales pada saat race Silverstone. Yang pertama adalah tentang pemilihan ban, Cak. Jadi kedua pembalap ini ternyata memiliki selera yang sama, taste yang sama, feeling yang sama, di mana mereka memilih ban untuk depannya adalah slick medium, sementara belakangnya adalah slick hard. Ini bisa sambil perhatikan dalam tabel ini, Kang Mas. Nah, sangat jelas di sini. Dan kemudian kalau kita perhatikan sama, pemilihan ban juga dilakukan oleh Viñales, di mana tipenya yang depan adalah medium, sementara belakang adalah hard. Artinya dua pembalap ini menggunakan ban yang sama. Sementara Fabio Quartararo justru sangat berbeda, Cak. Kalau kita perhatikan dalam data yang bisa kita share ke sampean. Untuk Fabio, dia memilih ban depannya soft, sementara belakangnya medium. Ini yang disebut Fabio sebagai salah satu bencana. Fabio mengatakan ada yang aneh dengan ban belakang, dan dia merasakan bahwa secara traksi bannya drop banget, Cak. Setelah pertengahan race, dia merasa untuk ban belakangnya drop banget, tapi untuk yang soft depan tidak ada masalah. Jadi feeling yang paling parah justru pada ban belakangnya. Oke, kita skip dulu yang Fabio. Kita coba mengkomparasikan tentang lap time untuk Bagnaia dan juga Viñales. Yang pertama, siapa menyangka secara fastest lap, ternyata Bagnaia masih di bawah Maverick Viñales, karena kita melihat Pecco bisa meraih
waktu tercepat di lap kedua dengan 1 menit 59.956 detik, sementara ternyata Viñales lebih kencang dengan 1 menit 59.674 detik. Ini untuk yang fastest lap atau yang terkencang yang bisa ditorehkan dalam satu race. Ya, dalam 20 lap itu ternyata Bagnaia masih di bawah Viñales. Luar biasa. Next kita lihat untuk siapa fast lap rider. Nah, ini Kang Mas ya. Siapa menyangka, pasti sampai tidak pernah menyangka bahwa ternyata dari semua race kemarin 20 lap yang menorehkan waktu terkencang dari semuanya. Jadi the best race, best rider, best lap yang ditorehkan ternyata bukanlah Ducati ataupun Yamaha ataupun Honda pastinya. Dan ternyata yang menorehkan waktu terbaik ada Alex Rins dengan 1 menit 59.346 detik. Tentu saja ini adalah lap time yang luar biasa karena kita tahu Alex Rins kemarin start dari posisi 11 dan sempat nongkrong di posisi 1, akan tetapi dia mengalami problem dengan ban sehingga akhirnya drop di posisi ke-7 finishnya. Ini luar biasa. Nah, kemudian yang kedua adalah Jorge Martin. Ternyata Martin juga menjadi pembalap terkencang kedua setelah menorehkan waktu 1 menit 59.49 detik ya, jadi 498 maksudnya ya. Lalu pada saat kemarin juga Johan Zarco yang sempat leading walaupun dia harusnya delosor, Cak. Setelahnya delosor, ternyata Zarco menorehkan waktu terbaik di 1 menit 59.530 detik. Ini kencang banget. Dan keempat, wow, ternyata Fabio Quartararo dengan 1 menit 59.593 detik. Ini luar biasa pula si Fabio. Sebelum akhirnya dia harus mengalami problem dengan bannya ya, karena bannya medium ya, memang medium itu lebih traction. Kemudian yang kelima adalah Jack Miller, baru ternyata Maverick Viñales nongkrong di posisi terkencang ke-6. Setelah itu dilanjutkan Marco Bezzecchi, Joan Mir, kemudian Alex Espargaro, Brad Binder, dan yang paling terakhir adalah Fabio Di Giannantonio dengan 2 menit 01.296 detik. Nah, ini adalah record top speed pada saat race Silverstone kemarin. Ternyata seperti biasa Kang Mas yang menguasai posisi top 5 adalah all Ducati. Jadi semua mesin Desmo yang menguasai, di mana Bagnaia menjadi pembalap dengan top speed tertinggi dengan meraih 337,5 km per jam. Ini top 3 semuanya memiliki, top 2 ya, top 2 ini memiliki top speed yang sama, termasuk Marco Bezzecchi dari Ducati, dan kemudian dilanjutkan oleh Luca Marini yang meraih top speed 335,4 km per jam. Dan kemudian dilanjutkan Enea Bastianini dengan 335 pula. Jadi ini semuanya Ducati, kecuali pada saat kita intip di bawahnya atau posisi ke-6 ternyata ada KTM dengan Brad Binder yang nongkrong dengan top speed 334,3 km per jam. Dan di sini kita lihat non Italia atau non Eropa yang nongkrong adalah terkencang top speednya adalah Honda lewat Stephen Bradl dengan 333,3 km per jam. Dan di bawahnya lagi Aprilia, semuanya mesin V4 Cak, yang menguasai top 10-nya V4. Baru yang terkencang untuk mesin inline atau Jepangnya adalah Suzuki dengan Joan Mir dengan kecepatan 332,3 km per jam, sama-sama keduanya. Lalu baru Franco Morbidelli dengan M1 meraih top speed 331,2 km per jam. Setelah Fabio Quartararo harus puas finish di posisi ke-8, kemudian Alex Espargaro juga finish ke-9, ternyata secara poin masih dikuasai oleh Fabio Quartararo. Kita bisa perhatikan di sini, Fabio tetap mengumpulkan ya, jadi mengumpulkan 180 poin, sementara Alex Espargaro dengan 158 poin dan terpaut 22 poin dibandingkan dengan Fabio. Kemudian ketiga, ini luar biasa karena Bagnaia ini melesat gara-gara dia juara 2 kali kemarin, dan kemarin juga 2 kali sebelumnya Silverstone pula dia meraih angka atau poin 131 angka, dan gapnya langsung mendekat ke 49 poin. Artinya apa? Kontendernya terbuka lagi Cak, potensi juara dunia terbuka lagi setelah sebelumnya sepertinya tidak ada harapan, itu intinya ya. Kemudian Bastianini meraih 118 poin, ya ini artinya cukup jauh dibandingkan dengan Quartararo, dan gapnya adalah 62 poin. Sementara Zarco nyusul di posisi kelima dengan 115 poin, baru kemudian Jack Miller, lalu Brad Binder, dan Alex Rins sebagai pembalap dari Suzuki ternyata hanya meraih 84 poin. Kemudian Viñales ini juga luar biasa, gara-gara kemarin posisi kedua dia bisa melesat ya, mengalahkan Jorge Martin termasuk Miguel Oliveira. Jadi secara poin melesat, dan juga Joan Mir disalip oleh Viñales, dan kini Viñales masuk ke top 10 untuk poinnya.
Kemudian kita perhatikan Bezzecchi, lalu Marc Marquez yang tidak ikut race. Ini adalah pembalap Honda terbaik dengan 60 poin ya, atau terpaut 120 dibandingkan dengan Fabio. Kemudian Luca Marini, lalu Takaki Nakagami, Pol Espargaro, Alex Marquez, dan yang paling terakhir pastinya ya, ini Dovizioso. Ini hanya juga mengumpulkan 10 poin, dan paling terakhir adalah Savadori, Lorenzo pastinya ya, Lorenzo Savadori dengan 0 poin. Nah, kemudian kita intip dari konstruktor. Ternyata untuk konstruktor klasemen ya, maksudnya ya yang paling terbaik untuk brandnya adalah Ducati dengan 271 poin menyalip Yamaha. Kemudian juga kedua Yamaha yang dikumpulkan oleh single fighter yakni Fabio Quartararo, dan ketiga Aprilia, baru keempat adalah KTM, lalu Suzuki 110 poin, dan Honda paling buncit dengan 88 poin. Tim klasemen di mana Aprilia Racing menguasai 240 poin, lalu Ducati Lenovo kedua, dan Monster Energy Yamaha ketiga, Pramac Racing keempat, Red Bull KTM kelima, dan Suzuki X-Star keenam, lalu Gresini Racing MotoGP ketujuh, Moni VR46 ke-8, Repsol Honda Team ke-9, LCR Honda 10, Bitju Yamaha RNF ke-11, dan Test3 KTM Factory Racing ke-12. Itu sekilas informasi mengenai hasil final Silverstone, dan next kita akan tunggu pada balapan berikutnya. Nah, jadi gitu Kang Mas, semuanya sudah Ibu beberkan kondisi yang terjadi di Silverstone kemarin, bahwa ternyata memang kita harus akuin, kita harus berikan acungan jempol pada Bagnaia yang memang sangat konsisten. Kemudian juga kita berikan angka topi ya, jadi hormatlah kepada Maverick Viñales yang bisa menaklukkan RSGP. Dan juga oh ya, untuk Alex Espargaro, Cak, kita memang nggak banyak berharap karena Alex memang masih suffering, kakinya sedikit sakit ya, jadi belum fit banget. Makanya kemarin dia hanya bisa finish di posisi ke-9. Jadi tetap beruntung sih Fabio Quartararo, karena ternyata dengan dia meraih hasil yang kurang bagus di Silverstone, ternyata Alex juga sama, dia jatuh dan kemudian secara feeling sudah berubah, fisiknya kurang mendukung, sehingga hasilnya tetap di belakang dari Fabio. Nah Kang Mas, jadi itu aja informasi Iwan Banaran. Matur nuwun sampeyan selalu menonton video ini, dan seperti biasa kalau suka video ini like, share, dan subscribe. Ojo lali sampeyan sholat lima waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.